Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak yang solih dan solihah, bertemu kembali di ruang kelas 5. Setelah tadi kita menyaksikan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 5A subtema 1, kali ini kita akan belajar pembelajaran PKN Pendidikan Kewarganegaraan tema 5A subtema 1. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kita sebagai seorang muslim haruslah berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini yang harus menjadi pedoman kita sebagai seorang muslim, agar Allah ridho terhadap kita sehingga kelak mendapatkan surganya. Amin ya robbal alamin. Ayo kita lihat masing-masing nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Tentunya yang sesuai dengan peraturan di kelas dan di rumah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang masih ingat? Apa lambang dari sila pertama? Ya, sila pertama lambangnya adalah bintang emas. Sila pertama ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ikhlas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda dengan kondisi pada saat itu. Namun, ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dalam melaksanakan perintahnya. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Contoh yang kedua yang sesuai dengan sila pertama yaitu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Contoh selanjutnya, kita saling menghormati agama orang lain. Contoh selanjutnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh selanjutnya yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ketika antum atau kita sudah meyakini ana muslim, saya orang Islam, maka suka atau tidak kita wajib hukumnya mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa sami'na wa ata'na terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sila kedua. Sila kedua lambangnya adalah rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini sesuai dengan Al-Qur'an apa? Surat An-Nisa ayat 135. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan, tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Sila kedua ini berisi mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Contoh dari sila kedua yaitu bersikap sopan kepada orang tua, membantu adik belajar. Selanjutnya yaitu menolong teman yang kesulitan. Contoh selanjutnya,
membantu korban bencana alam. Selanjutnya yaitu menjaga lisan dari ucapan kotor, tidak berkata kasar kepada orang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini di lambangnya adalah pohon beringin. Sila ketiga ini mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia, dan kita sebagai seorang muslim pun mempunyai kewajiban mencintai Islam. Bagaimana Islam agar bersatu secara menyeluruh atau mendunia. Sila ketiga ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Contoh dari sila ketiga ini adalah bermain dengan rukun. Selanjutnya, berteman dengan tidak membedakan agama dan suku. Karena Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda, beraneka ragam. Maka baik di sekolah ataupun di rumah, ketika antum berteman atau bermain, tidak boleh membeda-bedakannya ya. Selanjutnya sila keempat. Sila keempat ini lambangnya adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini sesuai dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Robnya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Isi dari sila keempat ini adalah mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh dari sila keempat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Contoh yang lain yaitu bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, saling menghargai pendapat. Selanjutnya, menyampaikan pendapat. Selanjutnya, yaitu berdiskusi atau kerja kelompok. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sesuai dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, manusia, agar kamu dapat mengambil pelajaran. Adapun contoh dari sila kelima yaitu menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, contoh yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Contoh selanjutnya, tidak boros dan suka menabung. Selanjutnya, tidak berbuat curang kepada orang lain. Selanjutnya, bergotong royong membersihkan kelas. Anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana pembelajarannya? Mudah-mudahan pembelajaran ini menyenangkan dan mengasihkan, serta bermanfaat bagi antum semua. Kita bertemu kembali nanti di ruang kelas 5. Pesan kami, tetap jaga sholat 5 waktunya dan tepat waktu. Tingkatkan juga amalan-amalan sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.